Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita semua tentunya mengetahui kalau rumah itu pastilah ada kuncinya, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya dan kita nyaman tinggal di dalamnya. Lebih-lebih rumah tangga, kalau kita juga pegang kuncinya, niscaya kita akan menikmati kehidupan rumah tangga itu seperti yang digambarkan Nabi SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu bagi orang yang bisa dapatkan kuncinya untuk membuka pintu rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga ini sungguh penuh dengan pesona, penuh dengan barokah dan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Hingga Allah perintahkan kepada kita untuk bagaimana untuk kita mencari kunci itu. Nah hadirin barakallahu fikum, di antaranya tadi kita telah sampaikan kebahagiaan bagi seorang hamba ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kunci rumah tangga itu adalah, kita bukan kunci biasa, ini kunci T, kami silakan. Kunci T yang dimaksudkan ini pertama takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang takwa di dunia maupun di akhirat kebaikan. Karena itulah Allah perintahkan fatajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kalian berbekallah selalu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Biarpun orang masuk rumah tangga dengan takwa, pastilah hadirin barakallahu fikum akan menjadi indah rumah tangganya dan akan barokah kehidupannya, sebagaimana digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau membangun rumah tangga dengan penuh ketaatan kepada Allah. Dan ini membutuhkan saling kerjasama antar suami istri. Untuk apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Digambarkan dalam hadis rahimallahu mar'an. Kata Rasulullah SAW, Allah merahmati seorang suami, istiqamah yang dia bangun di malam hari, fata'adha'a, lalu dia berwudu. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Dia ajak sholat. Kalau ternyata istrinya dibangunkan dia agak berat, maka apa? Dipercikan air pada mukanya supaya dia terkejut sedikit, kaget, terus dia bangun. Begitu sebaliknya, rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang wanita, bangun duluan dia wudu untuk sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya juga berat untuk bangun, dipercikan di mukanya air sehingga dia terkejut, dia bangun. Lihat, ini yang digambarkan Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW biasa sholat malam, dan ketika tinggal witir beliau pun membangunkan aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian aku pun witir bersama Rasulullah SAW. Nah, disinilah hadirin ketika seorang hamba memulai kehidupannya awal bangun dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tentunya akan menjadi kebaikan untuk berikutnya. Nah, apalagi Allah sudah jamin dalam ayat yang tadi, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang melakukan amalan salih bagi laki-laki ataupun wanita dan dia seorang mukmin yang beriman, pasti hadirin kata Allah, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri dia kehidupan yang baik itu di dunia. Dan yang dikatakan kehidupan yang baik di dunia seperti yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia, kata Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepadanya yaitu apa? Istri dan anak solih solihah. Allah berikan padanya rizki yang barokah, rizki yang baik. Itu kebaikan yang di dunia yang kita dapatkan. Nah hadirin, kemudian yang keduanya tadi kita sampaikan adalah saling tafahum, saling memahami antar suami istri dalam membangun rumah tangga. Masing-masing menyadari
Kalau ada kekurangan, ada sisi kelebihan. Kelebihan diakui dan disyukuri, kekurangan disabari dan diperbaiki. Bukan untuk dijadikan sebagai apa? Sarana untuk pertengkaran, untuk percekcokan. Justrulah suami ketika dapat kekurangan pada istrinya, di situ ladang pahala yang dia dituntut untuk bersabar membimbingnya. Hadirin, ketika kita ingin membangun rumah, kalau nggak sabar, nggak jadi. Kita memperbaiki rumah, kalau nggak sabar, nggak jadi. Apalagi membenahi rumah tangga yang menuntut kita harus memperbaiki hati. Hati kedua-duanya. Suami benahi hati, istri pun demikian. Makanya Allah katakan konsepnya dalam Al-Quran. Allah beritahukan kepada kita, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah katakan dalam ayat ini, engkau jadilah pemaaf. Tapi ingat, jangan cuma dimaklumi, dimaafin saja. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik. Kemudian wa'arid anil jahilin, berpaling dari perilaku orang-orang yang bodoh. Jangan kita bertindak bodoh. Nah, lihat hadirin, Allah perintahkan kepada kita seperti Allah perintahkan kepada Nabi SAW dalam mensikapi saudara kita, apalagi mensikapi istri kita. Bagaimanapun manusia tetap ada sisi alfa, keliru, salah. Ya, dalam kehidupan rumah tangga terlebih manusia, walaupun tadi saling cinta suami istri, kayak nggak mungkin, tapi bisa saja terjadi perselisihan. Karena kita manusia. Maka dari itu ketika masing-masing mungkin kita dapat istri kita ada kekeliruan, kekurangan dalam pelayanan, kekurangan dalam masakan, hidangan, Allah perintahkan maklumi. Tapi jangan dibiarkan. Karena kita tahu orang punya kesalahan lalu pembiaran, ini nggak baik. Sama di dalam kita bekerja, kita sebagai mamanya pimpinan, karyawan kita ya ada kesalahan, kita biarkan, dimaklumi, itu nggak benar. Sifat kita memakluminya itu boleh, dan diperintahkan Allah kita memberi maaf saudara kita. Kemudian apa? Tapi tetap perintahkan yang baik, diarahkan supaya apa? Tidak terulang kesalahan itu terjadi, dan dia pun sadar dari kesalahannya, kerja insaf membenahi keadaannya. Itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita, ittaqullah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ata hasanatamuha. Kalian bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini selalu kita menjaga ketakwaannya. Dan hadirin, bukan berarti orang yang takwa nggak ada salah. Tetap dia ada salah, tapi segera bertaubat. Dan beliau katakan, ikuti kejelekanmu dengan kebaikan-kebaikan amal untuk menutupinya. Dan yang terakhirnya beliau katakan, yaitu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin barakallahu fikum. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri, ketika Nabi perintahkan kepada orang lain saja kita harus mempergauli dengan akhlak yang baik, lebih-lebih istri kita. Ingat, setiap kebaikan yang kita bisa berikan kepada orang lain, istri kita lebih berhak dengan kebaikan itu sebelum yang lain. Karena apa? Terjaganya hubungan suami istri itu lebih utama ya daripada hubungan dengan yang lain. Dan ketika kita berinfak pun begitu, kata Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang masalah nafkah. Beliau mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi masakin. Uang yang kita miliki, misalkan dinar, 1 dinar yang kita infakkan di jalan Allah, jihad di jalan Allah, 1 dinar yang kita infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga, istri dan anak kita. Yang paling utama nilainya dinar untuk infak keluarga. Kenapa? Karena keluarga kita kalau sampai terlantar, walaupun kita banyak sedekah di luar, tetap kita berdosa. Kita berdosa. Dan ketika kita mencukupi keluarga dan kita terbatas tidak sampai bisa infak di luar, kita masih ada maklum. Karena apa? Kita mampunya hanya sebatas diri dan keluarga. Tapi kalau kita yang di luar diberi, yang di dalam terlantar, ini yang berdosa. Karena Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a ma yaqul. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika menyanyiakan orang yang jadi tanggungannya. Nah, disinilah penting juga istri suami saling memahami, saling mengerti, dan ingat firman Allah tadi,
kita hendaknya apa? Lapang dada di dalam mensikap pasangan kita, ya, sehingga apa? Tidak terjadi pertengkaran yang berlanjut, tapi apa? Saling memahami. Oh ya sudah, salah. Yang salah mengaku salah, yang salah seleh. Nah hadirin, terkadang beratnya untuk apa? Minta maaf. Berat minta maaf. Sampai kadang suami minta maaf pada istri jarang. Begitupun istri minta maaf jarang. Padahal ini amalan yang sangat bagus. Sampai Nabi bersabda kepada kaum wanita, perhatikan. Beliau katakan, ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah. Mau nggak aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang kelak akan jadi penduduk surga? Masya Allah hadirin. Beliau mengatakan wanita akan jadi penduduk surga nanti di akhirat. Kemudian beliau katakan, siapa mereka? Seperti apa sifat wanita itu? Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Itu sifatnya. Pertama dikatakan Nabi SAW, mereka wanita itu punya sifat wadud, besar rasa cintanya kepada suami. Sehingga dengan kecintaan yang besar dia akan melahirkan apa? Kesetiaan, melahirkan apa? Kesabaran. Sabar melayani suami dan setia pada suami. Ini karena apa? Dorongan dari rasa cinta. Sampai pun dia rela berkorban demi yang dicintainya. Betul? Tapi kalau wanita dalam hati ini istri nggak punya rasa cinta yang besar kepada suami, terserah, acuh, dingin, suami rugi, nggak ada kehangatan di rumah, ya, seakan-akan tidak punya istri. Padahal masya Allah hadirin, ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Dan yang keduanya, sifat mereka wanita yang dikatakan calon penduduk surga, walud, wanita yang banyak anak, subur, banyak anak. Dan ini dari mana kita tahu kalau mau melamar wanita dia banyak anaknya nantinya? Lihat dari keturunannya. Itu yang belum sampaikan tadi, lihat keturunannya. Karena biasanya kalau dari orang tuanya subur, banyak anaknya, banyak saudaranya, insya Allah itu banyak anak istri kita, insya Allah nanti pun akan banyak anak. Tapi kadang laki-laki pilih apa? Pilih yang anak tunggal. Karena apa? Warisan tunggal. Nah itu yang dilihat warisannya kadang-kadang. Ya, milih wanita yang anak tunggal. Kenapa? Nggak ada yang lain saingannya. Nanti kalau orang tua yang meninggal, dia pewaris tunggal. Ini laki-laki mau lihat apanya? Warisannya. Berarti nggak baik. Nah hadirinnya dimulakan Allah kembali. Lihat wanita yang banyak anak. Kenapa banyak anaknya? Hadirin, wanita yang banyak anak ini pun ternyata beda dengan yang nggak ada anak. Dan mereka akan lebih barokah. Anak-anak kita nantinya akan membantu kita menjadi anak soleh-solehah. Dan biasanya orang yang punya anak banyak sayangnya lebih besar kepada suami, setia karena apa? Sayang kepada anaknya juga. Kalau sampai dia tidak berkorban, mengalah untuk suaminya, korban anaknya nantinya, sehingga dia bertahan. Itu biasanya seperti itu. Ya, dia berusaha untuk bertahan demi anak-anaknya supaya tetap ada bapaknya, tidak menjadi anak terpisah dari ayahnya. Makanya beliau anjurkan, dan ini juga dibanggakan oleh Nabi SAW sampai beliau perintahkan kepada kita, tazawwaju wadudal walud, kalian wahai mukminin, kalian nikahi wanita yang besar cintanya, banyak anaknya. Ini mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya kalian nanti dari kiamat. Itu pesan Nabi SAW. Hadirin barakallahu fikum. Ini sifat yang kedua dari wanita penduduk surga. Yang ketiganya wal a'ud, kata Nabi SAW. Apa itu al a'ud? Wanita yang selalu kembali kepada suami. Maksudnya kembali ketika suami melakukan hal yang tidak disuka. Mestinya dia jengkel, dia lari dari suami. Tapi dia apa? Malah justru dia mendekat. Walaupun dia didolimi wanita ini oleh suaminya. Sekali lagi, namanya laki-laki pun kadang ya, walaupun dia sebaik apapun ada kelirunya. Nah ini wanita justru dia tidak mensikapi dengan sikap jelek, malah kembali. Kata Nabi SAW, yaitu wanita ketika merasakan sesuatu kedoliman dari suaminya, dia hampiri suaminya saat tidur. Menjelang tidur, dia pegang tangan suaminya, lalu ia berucap, la azuku ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tak bisa pejamkan mataku hingga engkau ridho dengan kekuranganku dan kau maafkan kesalahanku. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pernahkah istri kita seperti ini?
malam sebelum tidur, jabat tangan kita, pegang tangan suami, kemudian cium tangan suami dan berucap, suamiku, tak bisa aku tidur sebelum engkau maafkan kesalahanku dan koridor kekuranganku. Jarang sekali hadirin. Dan ini biasanya dari apa? Kesolehan wanita muncul yang seperti ini. Karena dia sadari betapa berat tanggung jawab wanita di rumah. Karena apa? Tugasnya tidak kayak laki-laki. Kalau laki-laki kan tugas cari nafkah jelas. Dari pagi jam 7 berangkat, jam 5 sore sudah pulang di rumah lagi. Ini wanita tugas urus rumah tangga. Ini beratnya luar biasa. Dari bangun tidur dia mulai urus rumah tangganya. Sampai apa? Sampai nanti terbenamnya mata suami. Maaf ya. Terbenam mata suami sampai suaminya tidur. Bukan terbenam matahari. Karena kalau suami belum tidur, istri sudah capek pun masih harus layani suami makan malam, siapin ini, siapin itu. Anak-anak sudah tidur pun istri suami minta harus siap lagi. Berarti itu apa? Sampai suami tertidur baru dia istirahat. Beratnya. Nah, kita sebagai suami mestinya menghargailah perjuangannya. Sehingga kita perlu apa tadi? Perlu saling memahami. Istri juga paham betapa berat tugas suami mencari nafkah. Sehingga dulu diceritakan kisah sahabiah. Rasulullah SAW memberitakan tentang seorang wanita yang akan jadi penduduk surga. Nah, ini membuat penasaran Fatimah putri Rasulullah SAW diantaranya dikisahkan. Ada apa kelebihan dia? Izin minta untuk datang di rumahnya, diizini. Disaksikan hari-hari. Apa yang dikerjakannya? Dia penasaran. Sampai beberapa kali kunjung tidak melihat yang istimewa. Ditanya, wahai saudariku, apa kiranya yang engkau amalkan sampai mendapat berita, diberitakan engkau masuk dalam deretan termasuk wanita calon penduduk surga. Dia kaget mengatakan, aku nggak punya amalan apa-apa. Hanya inilah yang kulakukan kalau aku suamiku pergi kerja mencari nafkah. Aku pun turut merasakan betapa lelahnya suamiku. Capek mencari nafkah untukku, sehingga aku mengiringi langkahnya dengan senyum, keluar rumah diantar dengan senyum, pulang pun aku sambut dengan senyum dan secangkir air untuk menawarkan dahaganya dan aku sambut kepulangannya. Subhanallah hadirin, ternyata ini yang menyebabkan suaminya selalu ridho, bertambah cinta, karena pengertian istri yang seperti itu besarnya. Bukan mahal, cuma senyum, cangkir air. Kira-kira pernah kita dapati begitu tiap harinya? Nah, ini yang kadang wanita lupa memberikan yang terbaik pada suaminya. Padahal suami dengan senyum aja dia sudah lepak-lepak istilahnya ya, tak mampu untuk berbuat yang lain. Ini yang kadang istri kurang senyum. Atau mungkin habis senyumnya di luar, tidak nggak bisa senyum lagi. Makanya hadirin, kata Nabi SAW, kita ingat, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu ketika engkau berikan pada saudaramu, itu nilainya sedekah. Apalagi suami kepada istri. Mungkin kita nafkah kurang, tapi kita ramah, istri akan betah di rumah. Dibandingkan kita nafkah sudah kurang, marah-marah, istri lari dari rumah. Kenapa? Nggak dapat apa-apa di rumah. Kayak neraka ibaratnya. Panas dari marahnya suami, nggak betah. Lagi keluar nafkah nggak ada, kering di rumah. Tapi walaupun nafkah kurang, suaminya selalu ramah. Sama dengan istri ketika istri ramah sama suami. Mungkin cantiknya kurang, tapi senyumannya selalu membuat apa? Terpana dia. Sehingga dia betah di rumah memandang istrinya, walaupun apa? Sederhana, tapi senyumnya membuat dia terpesona. Nah, ini pentingnya hadirin kita menjaga. Makanya Nabi berpesan kepada kita, la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah Anda meremehkan satu kebaikan yang bisa Anda lakukan. Wala antal qaha kawiwajhin tolkin, walaupun engkau hanya memberikan pada saudaramu muka manis. Dengan kita bermuka manis, senyum, itu sudah kebaikan. Dan hadirin yang dimulakan Allah, melengkapi perkara ini yang kedua, kita saling memahami supaya saling muncul rasa cintanya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan dalam hadis yang lain, innakum lan tas'aunan nas bi amwalikum. Ingat para suami, kalian tidak bisa bikin simpati manusia kepadamu dengan hartamu. Jangan kita mengira kita harta banyak, istri atau wanita pasti cinta sama kita. Belum tentu. Kalau perilaku kita jelek, gak bisa.
Makanya beliau ingatkan, kalian jangan kira kalian bisa menarik hati manusia simpati padamu, cinta padamu dengan hartamu. Tapi bikinlah mereka simpati padamu itu dengan dua perkara ini, kata beliau. Pertama, bihusni khuluqikum wa talqi wajhikum. Pertama, dengan bagusnya akhlakmu. Yang keduanya dengan manisnya mukamu. Nah, hadirin yang dimulakan Allah, pastilah orang ketika di rumah dia ya mendapatkan apa yang dia suka, yang dia senang, akan betah. Tapi kalau di rumah nggak dapatkan apa yang dia suka, pasti lari cari kesenangan di luar rumah. Sehingga digambarkan wanita di rumah tangga itu ibarat jantung di badan kita, hadirin, yang digambarkan Nabi SAW. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluha salahal jasadu kullu, idza fasadat fasal jasadu kullu. Kita renungkan bahwa dalam jasad kita ini, tubuh kita ini ada segumpal darah. Yang kalau segumpal darah ini baik, seluruh tubuh kita akan jadi baik. Kalau rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketal itulah al-qalbu. Al-qalbu ini jantung sebenarnya. Kenapa? Yang kerjanya itu tataqallab, terus berbolak-balik memompa darah. Dan kalau jantung ini normal, akan menjadi apa? Sehat orang itu tandanya. Kalau jantung itu ada sumbatan-sumbatan, kerjanya nggak normal, mungkin hipertensi jadinya. Hipertensi terus bertambah lagi, jadi penyakit yang muncul sampai tidak mampu lagi diatasi, gagal ginjalnya, bisa jadi. Itu dari pengaruh segumpal darah ini. Nah, hadirin, sehingga apa? Perhatikan kita, jantung kita untuk tetap terjaga dengan makanan yang kita makan dan sebagainya. Lebih-lebih istri kita, hadirin, itu juga ibaratnya jantungnya dalam rumah tangga. Kalau istri solihah, baik di rumahnya, pasti rumah akan baik dan menyenangkan suaminya dan anak-anaknya juga. Semua senang bahagia di rumah, tinggal sama ibunya. Suami senang betah pulang ke rumah karena istrinya ada di rumah kayak bidadarinya. Itu pasti. Tapi kalau istri ini sudah tak karuan, sifatnya jelek, akhlaknya jelek, ya, ini akan jadi sumbatan-sumbatan. Suami mau pulang, ya, bagaimana rasanya nggak pulang juga salah, pulang salah. Kenapa? Pulang tambah masalah, nggak pulang juga jadi masalah. Karena istri selalu ribut di rumah bikin masalah. Betul? Ini menjadi sebab. Istri itulah kuncinya. Sehingga kita suami pun ingat tadi, walaupun kita saling mengetahui, juga ingat ayat Allah tadi. Kalau salah, beri maaf. Tapi ingat, tegur, nasihat, tetap jalan. Dan kita jangan lakukan perilaku jelek, perilaku orang-orang jahil, karena ini akan menambah masalah. Sudah salah dimarah, kan jadi masalah. Siapa yang suka dimarah? Nggak ada. Tapi kalau marah ditegur dengan ramah dan dibimbing, insya Allah jadi baik jadinya. Itu yang mestinya. Tapi kadang-kadang kita hadirin luput, kita nggak mampu melakukannya. Yang Rasulullah SAW lakukan yang seperti itu, sehingga istri beliau walaupun banyak nggak ada masalah di rumah, semua betah dan baik, solihah semuanya. Kita satu kadang banyak masalah, ya. Kadang-kadang kita juga nggak betah di rumah. Ini perlu kita koreksi. Ini baru T yang kedua, ya. T yang ketiga tadi kita sampaikan sekilas adalah kita harus saling tarahum, saling menyayangi. Sebagai penutup beliau menggambarkan masalul mu'minin fi tawadihim, gambaran kita mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, kal jasad, seperti satu jasad ini. Apa yang kita lakukan dalam satu jasad, nggak mungkin anggota satu ingin menyakiti yang lain. Tangan nggak ingin menyakiti yang lain. Begitupun kaki, tangan, semua kerjasama dan yang lainnya. Demikian yang diharapkan dalam rumah tangga ini, hadirin. Dan insya Allah kita bersambung pada pertemuan besok pada zuhur, mungkin kunci-kunci rumah tangga agar kita bisa ambil faedahnya, sehingga kita bisa membenahi rumah tangga kita. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.